Jangan naik bus itu, Mbak. Teriak seorang satpam tua sambil menarik lenganku dengan begitu kuat hingga tasku hampir terlepas. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, lalu ia menatapku seolah sedang berusaha menyelamatkan nyawaku. Jangan naik bus itu, Mbak. Kalau masih ingin pulang dengan selamat, katanya dengan suara bergetar. Aku refleks melepaskan tangannya. Dalam hati aku kesal. Bus itu adalah satu-satunya kendaraan yang bisa membawaku pulang malam ini setelah lembur. Kalau tertinggal, aku harus menunggu berjam-jam di terminal yang mulai sepi ini. Ada apa, Pak? Saya sudah beli tiket. Jawabku, berusaha tetap tenang meski sikapnya terasa aneh. Namun, satpam itu hanya menggeleng pelan. Tatapannya tidak lepas dari pintu bus yang masih terbuka. Sorot matanya penuh ketakutan, seolah ada sesuatu yang tidak sanggup ia jelaskan dengan kata-kata. Aku menghela napas, berniat mengabaikannya. Tapi sebelum sempat melangkah lagi, entah kenapa aku menoleh ke arah jendela bus. Jantungku seperti berhenti berdetak. Di balik kaca yang dipenuhi titik-titik hujan, aku melihat Rangga. Tunanganku, yang beberapa jam lalu mengaku sedang berdinas di luar kota, kini duduk diam di dalam bus itu. Ia menatap lurus ke depan tanpa sedikit pun menyadari bahwa aku berdiri di luar, hanya beberapa meter darinya. Dadaku naik turun. Aku mengucek mata, memastikan penglihatanku tidak sedang mempermainkanku. Tidak mungkin aku salah mengenali wajah itu. Rangga, lelaki yang sudah 5 tahun bersamaku, pria yang 2 bulan lagi akan menjadi suamiku. Aku hafal cara ia duduk, potongan rambutnya, bahkan jam tangan kulit hitam yang selalu ia pakai kemanapun ia pergi. Tanganku gemetar meraih ponsel dari dalam tas. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghubungi nomor Rangga. Nada panggil terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu panggilan tersambung. Halo, sayang. Suara Rangga terdengar jelas dari balik telepon. Aku langsung menatap ke arah jendela bus. Pria yang duduk di dalam itu perlahan mengangkat ponsel ke telinganya. Jantungku berdegup semakin kencang. Mas, kamu di mana sekarang? Tanyaku pelan, berusaha menahan napas. Masih di Surabaya. Ini baru selesai meeting. Mungkin pulang besok pagi. Aku membeku. Kalau benar Rangga masih di Surabaya, lalu siapa pria yang sedang mengangkat telepon di dalam bus itu? Atau, kenapa Rangga berbohong kepadaku? Belum sempat aku mencerna semuanya, pintu bus mulai menutup dan mesin menyala. Bus berguncang pelan, siap meninggalkan terminal. Refleks aku melangkah maju. Rangga, teriakku sekuat tenaga sambil melambaikan tangan. Namun sebelum sempat mendekati bus, satpam tua itu kembali menarik lenganku. Kali ini cengkramannya jauh lebih kuat. Jangan, Mbak, katanya hampir berteriak. Pacar saya ada di dalam, Pak. Lepaskan. Air mataku mulai menggenang. Aku berusaha melepaskan cengkramannya, tetapi pria tua itu tetap bertahan. Kalau Mbak naik sekarang, ucapnya dengan napas tersengal, Mbak tidak akan pernah pulang. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Aku menoleh ke arahnya. Sorot matanya bukan seperti orang yang sedang menakut-nakuti, melainkan seperti seseorang yang sudah mengetahui sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Bus perlahan bergerak meninggalkan peron. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil menatap Rangga yang semakin menjauh di balik kaca jendela. Anehnya, sejak tadi ia tidak pernah sekalipun menoleh ke arahku. Seolah-olah ia memang sengaja menghindari tatapanku. Aku masih terpaku menatap lampu belakang bus yang semakin mengecil di kejauhan. Hujan turun makin deras, membuat pandanganku kabur. Entah karena air hujan atau air mata, aku sendiri tak bisa membedakannya. Pak, sebenarnya Bapak tahu apa? Tanyaku lirih. Satpam tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengembuskan napas panjang lalu melepaskan genggamannya dari lenganku. Saya cuma menjalankan firasat saya, Mbak. Aku mengernyit. Firasat. Ia mengangguk pelan. Selama 30 tahun saya jaga terminal ini, kadang ada perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak sering. Tapi kalau perasaan itu datang, biasanya selalu ada sesuatu yang buruk. Aku menatapnya dengan bingung. Bagiku penjelasan itu sama sekali tidak masuk akal. Belum sempat aku berkata apa-apa, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Disusul suara rem yang melengking. Lalu, brak, suara benturan keras menggema di tengah malam. Semua orang yang masih berada di terminal spontan menoleh ke arah jalan raya. Beberapa detik kemudian terdengar teriakan orang-orang. Busnya kecelakaan, ada bus terguling.
Ya Tuhan, tubuhku langsung lemas. Tanpa berpikir panjang, aku berlari mengikuti kerumunan menuju arah suara itu. Hujan mengguyur tanpa ampun, sementara kakiku terus berlari di atas jalan yang licin. Dari kejauhan kulihat lampu-lampu kendaraan berhenti memanjang. Asap tipis mulai membubung ke udara. Semakin dekat, dadaku semakin sesak. Bus yang baru saja kutinggalkan tergeletak miring di pinggir jalan setelah menghantam pembatas beton. Kaca-kacanya pecah berserakan. Orang-orang berusaha membantu para penumpang yang masih bisa keluar sendiri, sementara sebagian lainnya berteriak meminta tolong dari dalam. Rangga, bisikku nyaris tak terdengar. Aku mencoba menerobos garis warga yang mulai berkerumun. Pak, tolong, tunangan saya ada di dalam, teriakku panik. Seorang relawan menahanku. Jangan mendekat, Mbak, tangki bahan bakarnya bocor. Aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu. Aku harus menemukan Rangga. Di tengah kekacauan itu, mataku menyapu setiap wajah yang berhasil dievakuasi. Ada yang terluka, ada yang menangis, ada yang dipapah karena syok. Tapi Rangga tidak ada. Aku kembali melihat ke arah bangkai bus yang masih dipenuhi kepulan asap. Perasaanku semakin tidak enak. Kalau Rangga belum keluar, berarti kemungkinan besar ia masih berada di dalam. Dan aku belum sempat menanyakan satu hal yang terus menghantui pikiranku sejak melihatnya di balik jendela. Mengapa ia berbohong tentang keberadaannya malam ini? Aku terus berusaha menerobos kerumunan. Beberapa kali seorang petugas menahanku karena khawatir bus akan terbakar. Pak, tolong, tunangan saya masih di dalam, teriakku sambil menangis. Seorang petugas pemadam yang baru tiba menatapku singkat. Siapa namanya? Rangga. Aku menjelaskan ciri-cirinya. Tinggi badannya, pakaian yang kulihat dari balik jendela, hingga jam tangan kulit hitam yang selalu dikenakannya. Petugas itu mengangguk lalu berlari mendekati bus bersama tim penyelamat. Aku hanya bisa menunggu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Beberapa korban kembali dievakuasi. Ada yang dipapah, ada yang digotong menggunakan tandu. Wajah mereka dipenuhi darah dan debu kaca. Aku mengamati satu persatu. Bukan Rangga. Bukan juga. Dadaku semakin sesak. Tiba-tiba seorang pria parubaya yang juga selamat dari kecelakaan, duduk di pinggir jalan sambil memegangi kepalanya. Aku segera menghampirinya. Om, maaf. Apa Bapak melihat pria yang duduk di kursi dekat jendela sebelah kiri? Kemeja abu-abu, usianya sekitar 30 tahun. Pria itu menatapku beberapa saat, seolah sedang mengingat-ingat. Laki-laki yang dari tadi melihat keluar jendela. Aku mengangguk cepat. Iya, Pak, itu tunangan saya. Pria itu tampak ragu sebelum akhirnya berkata pelan. Waktu bus mulai jalan, saya sempat duduk 2 baris di belakangnya. Aku menahan napas. Terus, dia tidak seperti penumpang lain. Maksud Bapak? Sejak naik, dia terus melihat keluar jendela. Berkali-kali memegang ponselnya, tapi tidak pernah benar-benar memakainya. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Lalu pria itu menelan ludah. Sebelum kecelakaan, saya lihat dia berdiri. Dia berdiri? Iya. Untuk menyelamatkan diri? Pria itu menggeleng pelan. Bukan. Aku semakin bingung. Terus untuk apa? Dia berjalan ke arah pintu depan. Sesudah itu, bus mulai oleng. Pria itu memejamkan mata sejenak seperti masih mengingat kepanikan beberapa menit yang lalu. Saya sempat melihat dia berbicara dengan sopir, tapi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku terdiam. Rangga berbicara dengan sopir? Kenapa? Belum sempat aku mencerna ucapan pria itu, seorang petugas penyelamat keluar dari dalam bus sambil membawa sebuah tas selempang hitam. Tas itu aku mengenalinya. Itu tas kerja Rangga. Tubuhku langsung lemas. Aku berlari menghampiri petugas itu. Pak, itu milik tunangan saya. Petugas menyerahkan tas itu kepadaku. Maaf, Mbak. Kami menemukannya di kursi dekat jendela. Tanganku gemetar saat membuka resleting tas tersebut. Aku berharap menemukan dompet, kartu identitas, atau apapun yang bisa memastikan Rangga baik-baik saja. Namun yang pertama kali kulihat justru sebuah amplop coklat tebal. Di bagian depannya tertulis namaku dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Naya. Napasku seakan berhenti. Tanganku makin bergetar. Kalau Rangga memang sedang dinas di luar kota, mengapa ia membawa surat untukku?
Dan yang lebih membuat bulu kuduku berdiri, mengapa surat itu seolah sudah dipersiapkan jauh sebelum kecelakaan ini terjadi? Aku memandangi amplop itu cukup lama. Jari-jariku gemetar. Ada bagian dalam diriku yang ingin segera membukanya. Tapi ada juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah-olah begitu amplop itu kubuka, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Silakan dicek dulu, Mbak. Kalau ada identitas lain, nanti kami kabari, ujar petugas sebelum kembali membantu proses evakuasi. Aku mengangguk pelan. Dengan napas tertahan, kubuka perekat amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar surat dan sebuah flash disk berwarna hitam. Aku langsung membaca suratnya. Tulisan tangan itu benar-benar milik Rangga. Naya, kalau kamu membaca surat ini, berarti semuanya sudah terlambat. Maaf karena selama ini aku terus berbohong soal pekerjaanku. Aku melakukan itu bukan karena sudah tidak mencintaimu, tetapi karena ada sesuatu yang tidak boleh kamu ketahui sebelum waktunya. Air mataku mulai menetes. Aku melanjutkan membaca. Mulai malam ini, jangan percaya kepada siapapun yang datang membawa kabar tentang aku. Apapun yang mereka katakan, jangan langsung kamu percaya. Bahkan kalau mereka mengaku dari pihak berwenang sekalipun. Aku menelan ludah. Kalimat-kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Di dalam flash disk ini ada jawaban kenapa aku sering menghilang, kenapa aku selalu beralasan sedang dinas, dan kenapa malam ini aku sengaja naik bus itu. Tapi jangan pernah membukanya di tempat ramai. Ada orang yang sedang mengawasimu. Aku spontan menoleh ke belakang. Kerumunan orang masih sibuk mengelilingi lokasi kecelakaan. Ambulans datang silih berganti. Lampu rotator memantul di genangan air. Semua terlihat biasa. Tapi entah kenapa ucapan Rangga membuatku merasa setiap orang yang berada di sana sedang memperhatikanku. Aku buru-buru memasukkan kembali surat dan flash disk ke dalam tas. Saat itulah ponselku bergetar. Layar menunjukkan panggilan masuk. Nomornya tidak dikenal. Aku ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas pelan. Kemudian terdengar suara seorang pria yang dibuat serak. Jangan buka flash disk itu kalau kamu masih ingin hidup. Sambungan langsung terputus. Tubuhku membeku. Belum sempat aku mencerna ancaman itu, seseorang tiba-tiba berdiri tepat di sampingku. Maaf, Mbak. Aku terkejut dan menoleh. Ternyata satpam tua yang tadi menarikku turun dari bus. Ia menatap amplop yang masih kupegang. Laki-laki itu sempat menitipkan sesuatu kepada saya sebelum bus berangkat. Aku menahan napas. Apa maksud Bapak? Satpam itu merogoh saku seragamnya yang mulai basah karena hujan. Perlahan ia mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna perak. Dia bilang, kalau terjadi sesuatu malam ini, saya harus memberikan kunci ini kepada seorang perempuan bernama Naya. Tanganku kembali gemetar. Rangga mengenal Bapak. Satpam itu mengangguk pelan. Iya. Jawaban singkat itu membuat pikiranku semakin kacau. Perlahan ia mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna perak. Dia bilang, kalau terjadi sesuatu malam ini, saya harus memberikan kunci ini kepada seorang perempuan bernama Naya. Tanganku kembali gemetar. Rangga mengenal Bapak. Satpam itu mengangguk pelan. Iya. Jawaban singkat itu membuat pikiranku semakin kacau. Buat dari logam berwarna perak dengan gantungan plastik hitam yang sudah kusam. Tidak ada tulisan apapun. Hanya angka 27 yang terukir kecil di salah satu sisinya. Kunci apa ini, Pak? Tanyaku pelan. Satpam itu menggeleng. Saya juga tidak tahu. Dia cuma bilang, kalau nanti Mbak datang, serahkan ini. Tapi kenapa Bapak mau membantunya? Pria tua yang kutahu bernama Pak Darmo itu menghela napas panjang. 2 malam yang lalu, dia datang ke pos jaga saya. Aku langsung menatapnya. Dia duduk cukup lama. Kami mengobrol soal macam-macam. Sebelum pulang, dia menitipkan amplop dan kunci ini. Dia bilang apa? Pak Darmo terdiam beberapa saat, seolah mengingat kembali setiap kata yang diucapkan Rangga. Dia bilang, kalau nanti ada perempuan bernama Naya datang ke terminal ini, jangan biarkan dia naik bus yang sama dengan saya. Tubuhku terasa dingin. Berarti Rangga memang sudah tahu aku akan datang ke terminal malam ini. Bahkan ia sudah memperkirakan aku akan berusaha naik bus yang sama. Tapi kenapa dia tidak bilang langsung ke saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Itu yang saya juga tidak tahu, Mbak. Aku menggenggam erat kunci itu. Semakin banyak jawaban yang kutemukan, justru semakin banyak pertanyaan baru bermunculan.
Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan sebuah pesan masuk dari nomor Rangga. Aku langsung membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun sebelum kamu menemukan loker nomor 27. Aku tercekat. Pesan itu terkirim tepat pukul 22.14. Padahal menurut petugas, pada jam itu bus sudah mengalami kecelakaan. Tanganku mulai berkeringat. Aku menoleh ke arah satpam. Pak, di terminal ini ada loker penyimpanan barang? Ada nomornya sampai 27. Ada, di ruang tunggu lama. Jantungku kembali berdegup cepat. Masih bisa dibuka sekarang? Bisa, tapi tempatnya sudah jarang dipakai. Tanpa berpikir panjang, aku mengajak Pak Darmo menuju bangunan lama di sisi timur terminal. Semakin jauh kami berjalan, suasana semakin sepi. Lampu-lampu mulai redup. Suara sirene ambulans yang tadi terdengar jelas kini hanya menjadi gema samar di kejauhan. Lorong menuju ruang tunggu lama tampak lembab dan nyaris kosong. Di ujung lorong berdiri deretan loker besi yang catnya mulai mengelupas. Aku menyapu setiap nomor dengan mata yang gemetar. 23, 24, 25, 26. Lalu nomor 27. Aku mengeluarkan kunci yang diberikan Pak Darmo. Tanganku bergetar hebat saat memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Kunci itu pas. Aku menarik napas panjang lalu perlahan membuka pintu loker. Di dalamnya hanya ada sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus plastik bening agar tidak lembab. Di atas kotak itu terselip secari kertas. Tulisan tangan Rangga kembali membuat dadaku sesak. Kalau kamu berhasil membuka loker ini, berarti mereka belum menemukanmu lebih dulu. Aku menatap secari kertas itu cukup lama. Kalimat terakhir Rangga terus terngiang di kepalaku. Kalau kamu berhasil membuka loker ini, berarti mereka belum menemukanmu lebih dulu. Mereka yang dimaksud siapa? Kenapa terdengar seolah-olah ada seseorang yang sedang memburuku? Dengan tangan gemetar, kuangkat kotak kayu itu dari dalam loker. Ukurannya tidak besar, hanya sebesar kotak sepatu. Saat kubuka perlahan, isinya membuatku semakin bingung. Di dalamnya hanya ada 3 benda, sebuah ponsel lama, satu bundel map berwarna biru yang diikat karet, dan sebuah foto. Aku mengambil foto itu lebih dulu. Begitu melihatnya, napasku tercekat. Foto itu memperlihatkan Rangga sedang berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Di sampingnya ada seorang pria yang langsung kukenal. Satpam tua yang sejak tadi menolongku. Aku menoleh cepat ke arahnya. Bapak ini bapak, kan? Pak Darmo mengangguk pelan. Iya. Kapan foto ini diambil? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Padahal selama 6 bulan terakhir, Rangga selalu mengatakan sedang sering keluar kota karena pekerjaan. Berarti selama ini ia beberapa kali datang ke terminal ini tanpa pernah bercerita kepadaku. Pak, sebenarnya hubungan Bapak dengan Rangga apa? Pria tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Saya dulu bertugas sebagai satpam di perusahaan tempat ayah Rangga bekerja. Aku mengernyit. Ayah Rangga? Iya. Setahu saya ayahnya sudah meninggal belasan tahun lalu. Benar. Pak Darmo lalu menatap lantai beberapa saat. Sebelum meninggal, ayah Rangga pernah menyelamatkan hidup saya. Aku mulai memahami kenapa pria tua ini begitu bersikeras menolongku. Sejak saat itu, saya menganggap keluarga mereka seperti keluarga saya sendiri. Aku memandang kembali foto di tanganku. Rangga tampak tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Belakangan ini setiap kali kami bertemu, wajahnya selalu terlihat lelah. Bahkan beberapa kali ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu mengurungkannya. Perlahan kubuka map biru yang ada di dalam kotak. Isinya puluhan lembar fotokopi dokumen, slip transfer, rekening bank, foto-foto beberapa orang yang sedang bertemu di sebuah gudang, dan beberapa halaman yang dipenuhi tulisan tangan Rangga. Aku belum sempat membaca semuanya. Tiba-tiba ponsel lama yang berada di dalam kotak bergetar. Aku dan Pak Darmo sama-sama terkejut. Loh, masih hidup? Gumamku. Layar ponsel menyala sendiri. Tidak ada nama kontak. Hanya satu pesan yang muncul. Masuk ke ruang tunggu sekarang. Jangan keluar ke halaman. Belum sempat aku bereaksi, dari arah luar terdengar suara beberapa mobil berhenti mendadak. Disusul suara pintu mobil dibuka hampir bersamaan. Pak Darmo mengintip dari balik jendela yang kusam. Wajahnya langsung berubah tegang. Mbak, ada apa, Pak? Mereka datang. Siapa?
Ia menoleh kepadaku dengan sorot mata yang sejak awal kulihat penuh kecemasan. Orang-orang yang tadi diperingatkan Rangga. Aku refleks mematikan layar ponsel. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki tergesa-gesa memasuki lorong. Bukan satu orang, bukan dua, melainkan beberapa orang sekaligus. Suara mereka semakin dekat. Pak Darmo buru-buru menutup pintu loker, lalu menarikku masuk ke balik deretan lemari besi yang sudah berkarat. Ia memberi isyarat agar aku tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku menahan napas. Langkah kaki itu akhirnya berhenti tepat di depan loker nomor 27. Lalu terdengar suara seorang pria berkata dengan nada dingin, "Cari kotaknya." Perempuan itu pasti belum sempat pergi jauh. Aku memejamkan mata. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut suara detaknya bisa terdengar oleh mereka. Pak Darmo berdiri tepat di depanku. Seolah sengaja menghalangi tubuhku dari pandangan siapapun yang masuk ke lorong. Langkah kaki itu semakin dekat. "Pak, tadi ada perempuan kesini?" tanya salah seorang pria. Pak Darmo menjawab dengan tenang, "Perempuan yang mana? Jangan pura-pura tidak tahu." Suasana mendadak hening. Aku mengintip sedikit dari sela-sela loker. 3 pria berpakaian gelap berdiri di depan loker nomor 27. Salah satu dari mereka memegang foto. Meski hanya terlihat sekilas, aku langsung mengenali foto itu. Foto diriku. Aku spontan menutup mulut agar tidak berteriak. Sejak kapan mereka memiliki fotoku? Dia pasti kesini setelah kecelakaan, ujar pria bertubuh tinggi itu. Periksa semua loker. Mereka mulai membuka satu persatu pintu loker yang ada di lorong. Suara besi beradu terdengar memekakkan telinga. 1, 2, 3. Semakin lama semakin dekat ke tempat persembunyianku. Tanganku mencengkeram kotak kayu hingga buku-buku jariku memutih. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Pak Darmo berdaham pelan. "Kalau kalian mencari perempuan yang tadi dari lokasi kecelakaan." Ketiga pria itu langsung menoleh. Saya lihat dia keluar lewat pintu barat naik taksi. Salah seorang pria menyipitkan mata. "Yakin? Kalau tidak percaya, silakan lihat CCTV terminal." Pria bertubuh tinggi itu saling berpandangan dengan 2 rekannya. "Cek pintu barat." 2 orang langsung berlari meninggalkan lorong. Kini hanya tersisa 1 orang bersama Pak Darmo. Aku berharap mereka semua segera pergi. Namun harapanku pupus ketika pria yang masih berada di lorong justru melangkah mendekati satpam itu. Ada satu hal yang mengganjal. "Apa? Tadi malam kami sudah bicara denganmu." Pak Darmo diam. "Kami sudah bilang, kalau perempuan itu datang, segera hubungi kami." Dadaku serasa diremas. Berarti mereka memang mengenal satpam ini, bahkan pernah menemuinya. "Kenapa kau tidak menelepon?" tanya pria itu dengan suara pelan namun mengancam. Pak Darmo tersenyum tipis. "Karena saya berubah pikiran." Belum sempat pria itu bereaksi, buk. Satpam tua itu mendorong rak loker berkarat yang berada di sampingnya. Rak besar itu roboh tepat ke arah pria tersebut. Brak. Lorong langsung dipenuhi suara besi yang berjatuhan. "Lari, Mbak!" teriak Pak Darmo. Aku tidak berpikir 2 kali. Kupeluk kotak kayu dan map biru seerat mungkin, lalu berlari menyusuri lorong belakang terminal. Di belakangku terdengar teriakan marah. "Kejar dia!" Suara langkah kaki kembali menggema. Aku terus berlari tanpa berani menoleh. Napas mulai tersengal. Kakiku terasa berat. Saat keluar dari pintu belakang terminal, hujan masih turun deras. Aku berhenti sejenak di bawah atap seng yang bocor. Baru beberapa detik mencoba mengatur napas, ponsel lamaku kembali bergetar. Bukan ponselku, melainkan ponsel lama milik Rangga yang ada di dalam kotak. Layar menyala sendiri. Kali ini bukan pesan. Sebuah video otomatis terbuka. Kulihat wajah Rangga memenuhi layar. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti saat kulihat di dalam bus. Tatapannya lurus ke kamera. "Naya?" Suara itu membuat air mataku langsung mengalir. "Aku tidak tahu kapan kamu akan melihat rekaman ini. Tapi kalau video ini sudah terbuka..." Rangga menarik napas panjang. "Berarti mereka sudah mulai memburumu, sama seperti mereka memburuku." Video itu belum selesai. Namun dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar mendekat ke arah pintu belakang terminal. Aku mengangkat kepala. Sorot lampu mobil menyapu halaman yang gelap. Mereka ternyata sudah menemukan jalan keluarku. Sorot lampu mobil itu semakin mendekat. Aku langsung mematikan layar ponsel Rangga dan berjongkok di balik tumpukan drum besi yang sudah berkarat.
Hujan yang turun deras membantu menutupi suara napasku yang mulai tidak beraturan. Mobil hitam itu berhenti hanya beberapa meter dariku. 4 pria turun dengan tergesa-gesa. Dia tidak mungkin lari jauh. Cari sampai ketemu. Aku memeluk kotak kayu itu erat-erat. Entah kenapa, benda-benda yang ditinggalkan Rangga terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah kumiliki. Saat para pria itu berpencar, ponsel lama itu kembali bergetar pelan. Kali ini bukan panggilan. Video Rangga kembali berjalan sendiri. Naya, dengarkan aku baik-baik. Aku mengecilkan volume ponsel hingga hampir tak terdengar. Aku sengaja membuatmu membenciku selama beberapa bulan terakhir. Air mataku kembali menetes. Selama ini aku memang sering marah karena Rangga terus membatalkan janji, sulit dihubungi, bahkan beberapa kali menghilang tanpa kabar. Ternyata semua itu disengaja. Aku tahu kamu pasti menganggap aku berubah. Tapi semakin jauh kamu dariku, semakin aman kamu. Dadaku semakin sesak. Lelaki-lelaki yang mengejarmu malam ini bukan sedang mencari uang. Mereka sedang mencari sesuatu. Mataku langsung tertuju pada kotak kayu yang kupeluk. Mereka akan mengira benda itu ada padamu. Padahal, video berhenti mendadak. Layar membeku. Arg, jangan sekarang. Gumamku panik sambil menekan tombol ponsel. Tidak ada respons. Baterainya habis. Aku hampir menangis karena kesal. Kalimat terakhir Rangga belum selesai. Padahal mungkin itulah jawaban dari semua kejadian malam ini. Tiba-tiba terdengar suara peluit panjang. Priit, priit. Aku mengenali suara itu. Peluit satpam. Aku mengintip dari balik drum. Di kejauhan kulihat Pak Darmo berlari ke arah berlawanan sambil meniup peluit berkali-kali. Hei, kesini, teriaknya. Keempat pria itu langsung menoleh. Itu orang tua tadi? Mereka spontan mengejar satpam tersebut. Aku ingin berteriak menyuruhnya berhenti. Aku tahu ia sengaja mengalihkan perhatian mereka agar aku bisa kabur. Pak, jangan, bisikku lirih. Namun pria tua itu terus berlari meski langkahnya mulai tertatih. Begitu lorong belakang mulai sepi, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari persembunyian. Aku berlari ke arah parkiran belakang terminal. Baru beberapa langkah, seseorang tiba-tiba memegang bahuku dari belakang. Aku refleks menjerit. Ah! Sebuah tangan langsung menutup mulutku. SSST. Jangan bersuara. Aku membelalak ketakutan. Saat pria itu melepaskan tangannya, wajahnya mulai terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Usianya sekitar 50 tahun, mengenakan jaket hujan lusuh dan topi hitam. Aku bukan musuhmu, katanya pelan. Aku mundur selangkah. Siapa Anda? Pria itu mengeluarkan sebuah dompet kulit dari saku dalam jaketnya. Dari dalamnya, ia memperlihatkan sebuah kartu identitas. Hari ini, identitas ini mungkin sudah tidak berlaku lagi. Aku membaca nama yang tertera, Baskoro. Di bawah namanya tertulis jabatan yang membuatku tercekat. Penyidik itu menatapku dengan wajah serius. Rangga sudah memperkirakan kalau aku akan terlambat menjemputmu. Aku menggenggam kotak kayu semakin erat. Anda mengenal Rangga? Ia mengangguk. Sudah hampir 2 tahun. Aku menelan ludah. Kalau begitu katakan pada saya. Sebenarnya siapa Rangga? Pria itu terdiam beberapa detik. Tatapannya berubah sendu. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku seolah kehilangan tenaga. Rangga bukan sedang kabur dari mereka, Naya. Dia selama ini, dialah orang yang sedang membantu kami menjatuhkan mereka dari dalam. Aku membeku. Selama 5 tahun mengenal Rangga, aku mengira tunanganku hanyalah seorang karyawan yang sering ditugaskan ke luar kota. Ternyata selama ini aku sama sekali tidak pernah benar-benar tahu siapa lelaki yang akan kunikahi. Aku masih menatap pria yang mengaku bernama Baskoro itu. Pikiranku kosong. Semua yang kudengar sejak turun dari bus terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Jadi, selama ini Rangga berbohong karena dia bekerja untuk Bapak. Baskoro menggeleng. Bukan untuk saya, tapi untuk negara. Aku mengernyit. Baskoro menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Rangga menjadi saksi sekaligus penyusup dalam sebuah jaringan pencucian uang yang menggunakan perusahaan ekspedisi sebagai kedok. Selama hampir 2 tahun, dia mengumpulkan bukti. Dokumen yang kamu pegang sekarang adalah bagian dari semua itu. Aku spontan melihat map biru di tanganku. Kenapa dia tidak pernah cerita? Karena semakin sedikit orang yang tahu, semakin besar peluangmu untuk tetap hidup.
Dadaku kembali sesak. Semua pertengkaran kami selama ini tiba-tiba terasa berbeda. Setiap kali aku marah karena Rangga membatalkan janji, setiap kali aku menangis karena merasa diabaikan, ternyata ia sedang mempertaruhkan nyawanya. Lalu kenapa dia naik bus itu? Wajah Baskoro berubah muram. Dia tahu identitasnya sudah terbongkar. Dia sengaja menjadi umpan. Aku menatapnya tidak percaya. Maksudnya, dia ingin semua perhatian tertuju kepadanya supaya kamu bisa keluar dari terminal dengan selamat. Air mataku kembali mengalir. Jadi, sejak awal Rangga memang sudah merencanakan semuanya. Ia menitipkan surat, menitipkan kunci, menitipkan kotak, bahkan meminta satpam tua itu menyelamatkanku. Bukan karena ia ingin meninggalkanku, melainkan karena ia ingin aku tetap hidup. Tiba-tiba suara sirene polisi memenuhi area terminal. Beberapa mobil berhenti beriringan. Puluhan petugas turun dan langsung mengepung lokasi. Dari kejauhan terdengar teriakan, "Jangan bergerak, turunkan senjatamu." Suara langkah kaki, teriakan, dan bunyi borgol bersahutan di tengah hujan. Baskoro mengembuskan napas lega. Tim kami akhirnya datang. Tak lama kemudian, beberapa pria yang sejak tadi mengejarku digiring keluar dengan tangan di borgol. Wajah mereka masih dipenuhi amarah. Namun, kali ini mereka tidak bisa lagi mendekatiku. Aku hanya berdiri mematung. Semua berlangsung begitu cepat. "Bagaimana dengan Rangga?" tanyaku lirih. Baskoro tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lokasi kecelakaan. Beberapa petugas penyelamat masih bekerja di sekitar bangkai bus. Beberapa menit kemudian, seorang petugas datang menghampiri kami. Ia melepas helmnya perlahan. Korban terakhir sudah ditemukan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. "Apakah?" Petugas itu mengangguk pelan. "Namanya Rangga." Dunia seakan berhenti berputar. Kakiku mendadak lemas. Aku terduduk di atas aspal yang masih basah oleh hujan. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Belum sempat menanyakan kenapa ia memilih memikul semua beban itu sendirian. Belum sempat mengatakan bahwa aku memaafkan semua kebohongannya. Yang tersisa hanyalah surat, kotak kayu, dan kenangan tentang tatapan Rangga di balik jendela bus. Tatapan yang kini akhirnya kupahami bukan tatapan seseorang yang mengabaikanku, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengucapkan perpisahan. 2 bulan kemudian, aku memenuhi permintaan terakhir Rangga. Seluruh dokumen, rekaman, dan isi flash disk kuserahkan kepada tim penyidik. Berkat bukti-bukti itu, jaringan kejahatan yang selama bertahun-tahun beroperasi akhirnya berhasil dibongkar. Puluhan orang ditangkap, aset mereka disita, dan banyak korban yang selama ini tidak pernah mendapatkan keadilan akhirnya memperoleh harapan baru. Aku juga kembali menemui Pak Darmo, satpam tua yang telah menyelamatkan hidupku malam itu. Beliau masih bekerja di terminal yang sama. Saat kusodorkan sebuah bingkisan sebagai ucapan terima kasih, beliau hanya tersenyum. "Simpan saja, Mbak. Saya cuma menepati janji kepada anak itu." Aku menggenggam kedua tangannya. "Kalau malam itu Bapak tidak menarik saya?" Air mataku kembali menetes. "Mungkin saya juga sudah tidak ada." Beliau hanya mengangguk pelan. "Yang menyelamatkan Mbak bukan saya." "Terus siapa?" Beliau menatap langit yang mulai cerah setelah berhari-hari diguyur hujan. Lelaki yang lebih memilih kehilangan dirinya daripada kehilangan perempuan yang dicintainya. Aku tersenyum di balik air mata. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menganggap pengorbanan diukur dari seberapa sering seseorang mengucapkan cinta. Kadang, cinta yang paling besar justru hadir dalam kebohongan yang terpaksa disimpan demi memastikan orang yang dicintai tetap bisa pulang dengan selamat. Dan setiap kali melewati terminal itu, aku selalu teringat malam ketika seorang satpam tua menarik lenganku sambil berkata, "Jangan naik bus itu, Mbak. Kalau masih ingin pulang dengan selamat." Kalimat yang dulu membuatku marah, kini menjadi alasan mengapa aku masih bisa berdiri, menghirup udara, dan melanjutkan hidup.